Ini adalah iPhone 11, smartphone yang rilis September 2019. Jadi kalau sekarang tahun 2022, umurnya udah 2 tahun lebih. Kira-kira dipakai di zaman sekarang masih enak gak sih? HP ini bisa kalian dapatkan di marketplace lokal dengan harga mulai 6,7 jutaan, tentunya dengan kondisi second X garansi internasional. Harga udah turun jauh dari harga awal rilis di Indonesia yang waktu itu mulai 13 juta. Versi yang saya pegang ini storage 64 GB, untuk RAM semua iPhone 11 itu 4 GB. Meskipun second, unit yang saya dapat ini kondisi fisiknya masih mulus banget, sekitar ya 98% lah. Malah seperti baru, nggak ada lecet sama sekali. iPhone 11 yang saya pegang ini versi LLA atau Region USA. Kalau dicek menggunakan aplikasi TrueTools, semuanya itu hijau, dapat skor 100. Baterai health-nya masih 98% dan pernah dicas sampai 880 kali. Yang artinya kalau dilihat dengan aplikasi ini semua partnya itu ori, nggak pernah diganti. Tapi nggak sepenuhnya TrueTools itu bisa jadi patokan ya. Tapi kalau melihat dari fisiknya yang memang masih bagus banget, seperti nggak ada bekas bongkaran dan baterai health 98%, hasil di atas sah-sah aja. Justru yang bikin curiga saat kalian beli iPhone bekas seri lama dapat baterai health 100%, itu kemungkinan baterainya pernah diganti. Dalam paket pembeliannya masih dapat kelengkapan full set seperti earphone, kabel USB, charger, tapi semuanya itu OM, bukan original bawaan. Secara tampilan desain, iPhone 11 ini sekilas mirip dengan iPhone 12 ya, terutama desain kamera belakangnya. Perbedaannya, kalau iPhone 12 punya tepian frame yang lebih mengkotak, sedangkan iPhone 11 mengadopsi tepian dari seri sebelumnya yaitu iPhone XR yang membulat. Untuk material back cover iPhone 11 ini dari kaca yang sangat solid, sedangkan untuk bagian framenya berbahan aluminium. Secara build quality nggak usah ditanya lagi ya, iPhone itu memang mantep banget. Feel di genggaman menurut saya pas banget berkat ukuran layar 6,1 inch yang di zaman sekarang termasuk compact. Pas banget dioperasikan dengan satu tangan aja. Untuk bagian depan punya layar dengan poni yang lebar kalau kita bandingkan dengan Android. Dan pasti kalau di Android poni segini tuh udah jadi bahan bulian. Tapi ingat, ini iPhone. Selebar apapun poninya tetap aja mewah. iPhone terbaru 13 series aja juga masih pakai poni lebar. Hal ini bukan tanpa alasan juga ya, karena untuk menempatkan banyak sensor seperti biometric sensor untuk Face ID, kamera depan, dan lain-lain. Untuk ruang hitam di sekeliling layarnya ini cukup tebal, tapi entah mengapa dipandang itu enak-enak aja karena punya ukuran yang simetris. Nah, untuk spesifikasi layar, iPhone 11 ini punya ukuran layar 6,1 inch. Panel Liquid Retina IPS dengan tingkat kecerahan 625 nits dan resolusi HD 828 x 1792. Kalau dibandingkan dengan IPS HD 720 yang ada di Android, kualitasnya beda jauh. Bahkan dibandingkan Full HD IPS yang ada di Android, rasanya nggak beda jauh. Warnanya di sini kelihatan tajam, khas Retina display iPhone. Terus untuk tingkat kecerahan di sini juga tinggi, 625 nits. Di mana rata-rata standar Android cuma 450 nits. Yang tinggi itu IPS di Xiaomi Mi 10T Pro itu pun masih 500 nits. Responsivitas jelas iPhone itu juara, meskipun tanpa embel-embel berapa touch sampling. Dipakai main real drum, enak pol 100% no delay. Tapi memang refresh rate layar HP ini masih 60 Hz. Kalau terbiasa pakai refresh rate layar tinggi agak kasar saat digeser-geser. Ngomongin soal kualitas speaker, dual speaker iPhone 11 ini punya kualitas yang mantap jiwa, khas iPhone banget. Bagian software HP ini sudah saya update ke iOS versi terakhir untuk saat ini yaitu 15.3, sama dengan iPhone 13 series. Inilah juga salah satu keunggulan iOS dibanding Android. Upgrade iOS-nya itu sangat diperhatikan. Bahkan seri jadul iPhone 6s series yang keluar pada tahun 2015 saja masih dapat jatah iOS 15.3. Secara pengoperasian UI-nya memang sangat stabil, buka tutup aplikasi kerasa gegas.
Multitasking lancar meskipun RAM HP ini cuma 4 GB. Memang ya, iOS itu manajemen RAM-nya sangat bagus, beda jauh lah sama RAM 4 GB OS Android. Dan saya rasa iPhone 11 ini masih sangat mumpuni dipakai untuk beberapa tahun ke depan. Tapi saya sarankan ambil storage yang lebih gede. Kalau yang saya pegang ini versi 64 GB. Karena kita tahu semakin update-nya aplikasi ke yang lebih baru, semakin besar memakan space. Untuk jaringan punya saya ini aman ya, dapat sinyal semua operator. Cuma iPhone 11 ini belum mendukung jaringan 5G, mentok di 4G aja. Di bagian dapur pacu, iPhone 11 ini ditenagai prosesor Apple A13 Bionic 7 nanometer plus, CPU hexacore 2,65 GHz, dan Apple GPU 4 core. Di tes menggunakan AnTuTu Benchmark versi 9 masih dapat skor yang tinggi di zaman sekarang yaitu 630 ribuan. Dengan rincian skor CPU 155 ribuan dan GPU 263 ribuan. Kalau kita lihat skor GPU-nya di sini masih lebih powerful dibanding prosesor Android Snapdragon 870 yang dapat kisaran 240 ribuan. Memang ya prosesor dari Apple Bionic itu selalu menjadi raja alias terkencang dibanding prosesor smartphone lain dari zaman ke zaman. Seperti A13 Bionic ini prosesor zaman tahun 2019, waktu itu nggak ada yang lebih kencang. Untuk bermain game-game di zaman sekarang masih sangat mumpuni. Kalau cuma PUBG Mobile Legends sudah pasti dilibas habis di settingan tertinggi. Jadi di sini langsung dites menggunakan game terberat saat ini aja, yaitu Genshin Impact. Settingan dimentokin ke highest 60 fps. Pengalamannya itu masih sangat enak. Dipakai lama masih dapat rata-rata di atas 50 fps dan itu stabil. Jarang terjadi drop fps yang terlalu signifikan hingga mengurangi kenyamanan. Sayangnya saya nggak bisa nampilin real fps menggunakan aplikasi Perfdog. Karena kalau pakai aplikasi ini nggak tahu mengapa jadi berat banget seperti ngebug. Mungkin karena Perfdog-nya saya pakai di Windows OS, harus pakai Mac OS supaya sama-sama produk Apple. Settingan highest 60 fps dapat fps mentok di 20 fps. Coba diturunin paling bawah lowest 60 fps tetap aja parah mentok di 30 fps. Itu pun rata-rata di 27 fps. Lanjut ke bagian kamera, iPhone 11 ini punya dua kamera belakang, satu lensa wide yang dilengkapi OIS dan satu lagi lensa ultrawide. Semuanya punya resolusi 12 megapiksel, sedangkan untuk kamera depan punya resolusi sama yaitu 12 megapiksel. Untuk perekaman video, semua kameranya entah depan dan belakang bisa merekam hingga resolusi 4K 60 fps dan kestabilannya super duper stabil. Mantap banget, seperti pakai gimbal. Dan menurut saya hasil perekaman videonya masih menjadi yang terbaik di rentang harganya. Kualitas kamera dari iPhone itu nggak bisa diragukan lagi. Ini berada di jalur lintas selatan di Kabupaten Blitar ya. Ini baru aja jadi. Dan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya, resolusinya 4K 60 fps. Nah, untuk hasil foto masih kerasa fleksibnya, kualitasnya masih istimewa, dynamic range luas, detailnya dapat, warnanya juga akurat. Mending kalian lihat aja deh beberapa hasilnya berikut ini.
iPhone 11 ini punya baterai berkapasitas 3110 mAh. Memang kalau dibandingkan dengan Android tergolong kecil, tapi ingat ini iPhone. Punya manajemen daya yang sangat bagus. Kalau dibandingkan dengan Android setara ya 4000 mAh lah. Dan dengan baterai health 98% terbilang masih cukup awet. Dalam penggunaan saya menggunakan jaringan data seluler dapat screen on time sekitar 6 jaman. Itu tanpa bermain game ya. Jadi kalau dibuat game lebih boros lagi. Untuk pengisian dayanya support fast charging 18 watt. Dari 1% ke 100% butuh waktu sekitar 1,5 jam. Fitur-fitur lain yang dipunyai iPhone 11 ini diantaranya punya sertifikasi tahan air IP68, punya NFC dan Qi wireless charging. So, menurut saya iPhone 11 ini masih sangat worth it dibeli zaman sekarang mengingat harganya udah turun jauh. Punya performa yang masih powerful, kamera yang masih sangat bagus, dan update OS yang masih terus disupport. Satu alasan yang langsung mematahkan gak worth it adalah kalian fans boy Android bukan iPhone. Karena 6,7 juta itu kemahalan kalau kalian banding-bandingkan dengan Android. Ini iPhone cuy, segmennya itu beda dengan Android.